Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis mata kuliah ini mengenai perencanaan usaha, dan saya akan berencana untuk membangun sebuah usaha kecil yakni travel agent. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Emmanuel Ike Beribe, kelas 5 UPWA Pagi, jurusan pariwisata, program studi usaha perjalanan wisata, Politeknik Negeri Kupang. Oke, di sini saya akan berencana untuk membangun sebuah usaha kecil yakni travel agent, dan tentunya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai usaha saya ini. Oke, yang pertama mengenai jenis usaha dan produk. Usaha yang akan saya rintis adalah sebuah usaha travel agent yang mana bisa menjadi mata pencaharian baru bagi saya dan juga siapa saja yang akan berencana membangunnya. Dan usaha ini saya bangun dengan nama Travel Agent Depok. Singkatan Depok ialah Demon Bagong karena bertepatan di daerah saya sendiri. Ya, dengan produk yang saya jual ialah tiket pesawat, tiket kapal maupun tiket bus dan juga paket tour lainnya serta masih banyak lagi. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk bagian latar belakang usaha. Dunia kepariwisataan saat ini sudah semakin naik banding atau pesat karena banyaknya riset minat dari berbagai pihak dan masyarakat untuk merasakan apa itu suatu destinasi beserta atraksinya. Karenanya saya akan tampil sebagai agen dan pelaku untuk menunjang kepariwisataan di daerah Flores Timur melalui travel agent yang akan saya bangun ke depannya nantinya. Oke, berikutnya mengenai gambaran umum usaha. Yang pertama, profil usaha. Nama usahanya ialah Travel Agent Depok atau Demon Bagong. Jenis usahanya travel. Alamatnya Kota Larantuka. Dan pemiliknya saya sendiri, Emmanuel Ike Briwe. Dan untuk lokasi, berada di pusat perkotaan Larantuka dan diapiti oleh berbagai lokasi yang sangat strategis, di antaranya hotel, resto, kafe, dan sebagainya. Oke, dan tak lebih dari itu saya juga mempunyai visi dan misi dalam membangun usaha ini, yakni visi menyajikan sebuah usaha travel agent yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan standar yang berlaku. Dan misi yang pertama ialah memberikan mutu dan kualitas yang terbaik. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan penawaran dari konsumen. Yang ketiga, menyediakan segala sesuatu yang menunjang perjalanan dan menjaga kepercayaan dari wisatawan. Oke, berikut tujuan usaha. Tujuan usaha yang pertama ialah memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menambah pengalaman dan ilmu yang lebih mengenai suatu usaha yang hendak dibangun. Dan yang ketiga ialah mewujudkan dan memantapkan kewirausahaan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya ialah strategi usaha, yaitu saya memberikan pelayanan dan fasilitas berupa paket tour yang bisa menunjang agen travel ini dalam mewujudkan keberhasilan dan kepuasan pelanggan. Oke, berikutnya kita masuk pada bagian aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Di antaranya yang pertama ialah aspek pasar. Ya, kita masuk pada sumbernya, yaitu menurut Sulianto tahun 2010 mengatakan bahwa analisis aspek pasar dan pemasaran memegang peranan yang sangat penting dalam sebelum memulai bisnis, karena sumber pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan produk yang dihasilkan. Karena itu di sini saya telah menyiapkan 3 poin inti dalam aspek pasar, yakni yang pertama mengenai market research. Oke, ada seorang penyedia layanan database asal Jerman bernama Statista telah melakukan riset pasar di Indonesia mengenai travel booking, dan hasil yang ia dapati bahwa travel agent di Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat baik. Di antaranya adanya travel agent online seperti Traveloka, Booking.com, dan masih banyak lagi yang sangat menunjang kepariwisataan di Indonesia. Oke, berikutnya kita masuk bagian analisis pesaing. Ya, dalam aspek pasar, analisis pesaing menjadi hal yang sangat penting karena sini kita bisa menelaah dan meneliti bagaimana seberapa pentingnya pesaing-pesaing yang ada dalam dunia industri pariwisata saat ini. Analisis pesaing dari bisnis travel agent kali ini sangat dilakukan terhadap sangat mendapatkan potensi yang sangat besar. Ya, karena di situ kita dapat mengidentifikasi adanya ancaman, kesempatan, peluang, serta menentukan strategi perusahaan untuk mendapatkan pasar potensial yang dituju. Berikutnya mengenai segmenting, target, dan positioning. Ketiga poin penting ini pun sangat tidak bisa dihindari, karena metode ini sangat dibutuhkan dalam segmentasi pasar. Karena dengan adanya ini maka
suatu pasar dapat ditelaah dengan baik dan membuahkan hasil yang baik, karena di dalamnya akan kita prioritaskan yang namanya perjalanan, adanya backpacker, flashbacker, dan masih banyak lagi. Oke, berikutnya kita masuk pada bagian aspek teknis dan teknologi. Ya, aspek teknis dan teknologi yang pertama ialah menganalisis kelayakan lokasi untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tingkatan skala ekonomis. Yang ketiga, menganalisis kriteria pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi untuk menjalankan proses produksi. Yang keempat, menganalisis layout bangunan dan fasilitas lain. Dan yang kelima ialah menganalisis teknologi yang akan digunakan. Aspek teknis dan teknologi ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena akan menunjang yang namanya perusahaan tersebut. Karena tanpa aspek ini maka sia-sialah yang namanya bisnis atau perusahaan yang akan dibangun. Karena ikon dan juga multiguna dari semuanya akan terdapat dalam aspek teknis dan teknologi. Berikutnya kita masuk pada bagian aspek hukum. Aspek hukum pun tak menjadi hal yang dipungkiri, karena di sini kita akan menganalisis legalitas atau kelayakan suatu bisnis yang akan dimulai. Yang kedua, kita akan menganalisis kesesuaian bentuk badan hukum dan ide bisnis yang akan dijalankan. Dan di sini tentunya kelengkapan hukum harus dibutuhkan, seperti SKDU, NPWP, izin gangguan atau HO, SIUP, dan TDP, dan masih banyak lagi. Dan ada pula kelengkapan khusus lainnya, ya. Dan berdasarkan hasil survei yang didapat diketahui bahwa seluruh persyaratan dapat dipenuhi oleh perusahaan ketika kita dapat menelaah atau mengidentifikasinya secara detail. Yang berikutnya lagi kita masuk pada bagian aspek manajemen. Tentunya kita semua tahu mengenai aspek manajemen itu seperti apa. Di dalam aspek manajemen tentunya kita akan mempelajari mengenai struktur organisasi, dan struktur organisasi yang dipilih untuk travel agent ini adalah struktur organisasi fungsional. Dan menurut Sulianto tahun 2010, struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang mengelompokkan individu-individu pada organisasi berdasarkan pekerjaan yang sama. Dan di sini saya sudah menentukan berbagai penempatan berbagai karyawan dan juga direktur. Yang pertama ialah kepalanya ialah direktur, diikuti oleh supervisor di bawahnya, dan di bawah supervisor ada information IT atau teknologi, adanya back office, human research development, dan juga di bawahnya lagi ialah finance and administration, marketing and business development. Di sini juga adanya deskripsi pekerjaan. Travel agent Depok ini memiliki 16 karyawan yang memiliki tugasnya sebagai berikut. 1 orang bertanggung jawab pada bagian kesehariannya, 2 orang bagian tiket, 2 orang bagian tour and hotel, 3 tour guide dan tour leader bersertifikat, 3 tour guide lokal, 4 supir, 1 orang bagian tanggung jawab kendaraan perusahaan. Berikutnya kita masuk pada aspek finansial atau aspek keuangan. Di sini tentunya saya akan memperincikan berbagai macam biaya dan akan dihitung per bulan dan juga investasi per tahunnya. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai biaya-biaya usaha per bulannya. Di sini untuk gaji direktur per bulannya sebesar 4 juta, biaya tour leadernya 1.500.000, biaya 2 tour operator 2 juta, marketing 1 juta, dan masih banyak lagi. Untuk biaya lainnya seperti biaya listrik, biaya air, reparasi sudah diperincikan, dan total yang saya dapatkan ialah sebesar untuk biaya usaha per bulannya yang saya dapatkan di sini sebesar Rp26.800.000. Dan untuk target produk yang dipasarkan per bulannya ialah yang pertama tiket pesawat domestik yang saya dapatkan ialah 20 juta, umroh haji plus 10 juta, Semana Santa tiket 10 juta, tiket kapal entah Pelni maupun ASDP 10 juta,
tour and travel domestik 20 juta, tour and travel internasional sebesar 40 juta. Oke, karenanya totalnya ialah mencapai 110 juta rupiah. Dan berikutnya, karenanya saya akan menyiapkan modal usaha dari usaha ini ialah sebesar kurang lebih 500 juta. Dan laba atau keuntungan yang saya dapatkan dari usaha ini yang diperkirakan ke depannya ialah laba per bulan yang saya dapatkan didapat dari rumus pendapatan per bulan dikurangi dengan biaya variabel. Dan hasilnya ialah 110 juta dikurangi dengan 26.800.000 dan totalnya ialah total laba atau keuntungan yang saya dapatkan ialah 83.200.000 per bulan. Jadi dari sini bahwa usaha yang saya bangun ini akan membuahkan hasil yang baik jika laba yang saya dapatkan sesuai dengan standar yang telah saya tentukan. Oke, baik. Jadi ini adalah beberapa kriteria dan future planning yang telah saya buat mengenai perencanaan pembangunan bisnis usaha travel agent di daerah asal saya sendiri untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Semoga saja materi yang saya bawakan ini membuahkan hasil yang baik dan menjadi pembelajaran ke depannya bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada beberapa kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan ibu. Oke, terima kasih dan selamat pagi.